Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tafsiru Al-Muyassaru, masih dalam pembahasan tafsiran dari Quran Surat Ali Imran yang kali ini memasuki atau mulai memasuki ayat ke-49. Ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Allah berfirman, wa rasulan, dan Allah menjadikan Isa sebagai rasul, utusan kepada Bani Israel. Kemudian Isa menyatakan di hadapan mereka bahwa sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti dari Rabb kalian, bahwa aku benar-benar utusannya. Anni akhluqu lakum minat tini kahay'atit tayri. Aku akan ciptakan untuk kalian dari tanah sesuatu yang mirip dengan seekor burung. Kemudian aku akan meniupnya, maka ia akan menjadi seekor burung beneran dengan izin Allah. Dan aku pun mampu untuk menyembuhkan yang bisu, serta menyembuhkan orang yang terkena penyakit kulit, kusta. Aku juga mampu menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ada bukti nyata bagi kalian jika kalian beriman. Ayat yang ke-49 ini sebagai kelanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya, soal
kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Isa alaihi salatu wassalam. Di ayat ini kita lihat tafsirannya, wa yaj'aluhu rasulan ila bani Israil. Allah memberitahukan bahwa Allah telah menjadikan Isa ini sebagai utusan kepada Bani Israel. Wa yaqulu lahum, kemudian Isa berkata kepada mereka, inni qad ji'tukum bi'alamatin mir rabbikum. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa bukti dari Rabb kalian, tadullu ala anni mursalun minallah, yang menunjukkan bahwa aku itu benar-benar diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bukti-bukti itu, di antaranya wahiya anni asna'u lakum minat-tin mithla syaklit tayri. Aku akan membuat di depan kalian dari tanah sesuatu yang bentuknya mirip seekor burung. Fa anfukhu fihi fayakunu tayran. Lalu aku akan meniupnya dan benar-benar akan menjadi seekor burung, haqiqiyan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya seorang pun yang memiliki kemampuan seperti ini. Di kalangan Bani Israel pun tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan seperti ini, membuat sesuatu yang mirip dengan seekor burung dari tanah, kemudian ditiup, tiba-tiba betul-betul jadi seekor burung. Hanya Isa alaihi salatu wassalam yang punya kemampuan seperti itu. Tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan tersebut kepada Nabi Isa sebagai bukti nyata bahwa Nabi Isa itu benar-benar utusan Allah kepada Bani Israel. Kemudian bukti lain, wa ashqi man wulida a'ma wa man bihi baras. Kata Isa, aku juga mampu menyembuhkan siapa saja yang dilahirkan dalam keadaan buta, wa man bihi baras, dan siapa saja yang menderita penyakit kulit yang parah, sopak, kusta. Wa uhyi man kana mayyitan biiznillah. Bukti berikutnya, bahkan aku mampu menghidupkan siapa yang sudah mati dengan izin Allah. Wa ukhbirukum bima ta'kuluna wa tadakhiruna fi buyutikum min ta'amikum. Aku pun bisa mengabarkan kepada kalian tentang apa saja yang kalian makan dan apa saja yang kalian simpan di rumah-rumah kalian dari makanan-makanan milik kalian. Bukti yang tidak hanya satu, bukti yang cukup banyak, dan bukti yang diperlihatkan oleh Isa alaihi salatu wassalam di hadapan Bani Israel itu bukti-bukti yang berat. Bukti-bukti yang bisa dikatakan tak seorang pun mampu untuk mendatangkannya. Qala inna fi hadhihi al-umur al-'azimah allati laysat fi qadratil bashar la dalilan ala anni nabiyullah wa rasuluhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat itu tadi juga menjelaskan, inna fi hadhil umur al-'azimah, bahwa dalam perkara-perkara yang besar ini yang di luar kemampuan manusia, la dalilan, ada dalil, ada bukti nyata bahwa aku, kata Isa, adalah Nabi Allah dan Rasulnya. In kuntum musaddiqina hujajallah wa ayatihi wa muqirrina bitauhidihi. Jika kalian, wahai Bani Israel, membenarkan hujjah-hujjah Allah dan tanda-tanda kekuasaan Allah, serta jika kalian mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam semua bukti itu ada
alamat tanda bagi kalian tentang kebenaran Isa sebagai rasul, sebagai utusan, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ya. Ada kalimat jika kalian beriman, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu mengambil pelajaran dari segala hal. Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu menggunakan pikiran, akal dan hatinya dengan baik. Makanya diakhiri dengan kalimat in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya persoalannya lain kalau kalian tidak beriman. Bukti sebanyak apapun diperlihatkan tidak berpengaruh, karena dalam keadaan tidak beriman. Adapun orang yang beriman, jangankan 5-6 bukti, 1 bukti pun akan bermanfaat baginya. Nah, inilah mengapa ayat ini diakhiri dengan kalimat in kuntum mu'minin. Nah, selanjutnya ayat yang ke-50 berikutnya, Allah berfirman, wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Selain itu, Isa musaddiqan lima baina yadayya minat taurat, membenarkan lima baina yadayya minat taurat, kata beliau, membenarkan apa yang ada padaku dari kitab Taurat. Taurat ini diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Ya. Kehadiran Nabi Isa ke hadapan Bani Israel, selain menampakkan bukti-bukti nyata, juga Nabi Isa membenarkan apa yang ada padanya dari kitab Taurat sebelumnya yang telah diturunkan kepada Musa. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan kata Isa, aku datang kepada kalian dalam rangka menghalalkan untuk kalian sebagian perkara yang sebelumnya telah diharamkan atas kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti nyata mir rabbikum, dari Rabb kalian. Fattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kalian kepadanya. Tafsiran dari ayat ini, qala waji'tukum musaddiqan bima fit taurati. Allah mengabarkan bahwa Isa mengatakan kepada Bani Israel, ji'tukum, aku datang kepada kalian, musaddiqan bima fit taurat, dalam keadaan membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Kalau seandainya kedatangan Isa justru mengingkari apa yang ada dalam kitab Taurat, maka ini menjadi alasan bagi Bani Israel untuk tidak menerimanya, untuk tidak percaya kepadanya. Tapi masalahnya Isa datang kepada Bani Israel mengatakan atau membenarkan apa yang ada padanya dari kitab apa? Taurat. Maka apa alasan Bani Israel untuk menolak dan tidak mau mengakui Isa sebagai Rasul, utusan Allah Azza wa Jalla? Wa li uhilla lakum biwahyi minallah ba'dha ma harramahu Allahu 'alaikum takhfifan minallahi wa rahmatin. Bahkan kata Isa, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, aku datang untuk menghalalkan bagi kalian sesuai dengan wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang sebagian perkara yang sebelumnya Allah haramkan atas kalian. Takhfifan, semua itu sebagai bentuk keringanan minallah, dari Allah, wa rahmat, dan kasih sayang dari
Allah Subhanahu wa taala. Wajitukum bihujjatin min rabbikum ala sidqi ma aqulu lakum. Aku datang kepada kalian dengan membawa hujjah dari Rabb kalian akan kebenaran ma aqulu lakum, atas apa yang aku sampaikan kepada kalian. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Bukti sudah diperlihatkan. Maksud kedatangan Isa juga sudah dijelaskan secara detail, ya. Maka kewajiban kalian sekarang wahai Bani Israel adalah apa? Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah. Wala tukhalifu amrahu, dan jangan sekali-kali kalian menyelisih perintahnya. Wa ati'uni, dan taatlah kalian kepadaku fima uballighukum bihi anillah, dalam perkara yang aku sampaikan kepada kalian dari Allah. Fattaqullaha wa ati'un, ya, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Nah, ini himbauan terakhir dari Isa alaihi salatu wassalam kepada Bani Israel. Nah, beliau datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, tanda akan kebenaran risalahnya. Dan segala sesuatu itu memang butuh tanda. Ya, segala sesuatu butuh tanda. Tanda inilah yang membuktikan akan kebenarannya, akan keberadaannya. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal risalah, ya, termasuk dalam hal risalah, dalam urusan yang besar. Para anbiya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua datang ke tengah-tengah umatnya dengan membawa apa? Tanda, dengan membawa alamat, dengan membawa bukti yang nyata. Yang semua itu diistilahkan dengan apa? Mukjizat. Diistilahkan dengan mukjizat. Nah, pelajarannya bagi kita adalah seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa segala sesuatu itu memiliki apa? Tanda, memiliki alamat. Dengan adanya tanda, dengan adanya alamat itu, kita dapat mengenali sesuatu dengan mudah. Bayangkan kalau ada sesuatu yang tidak jelas tandanya, tidak jelas alamatnya, kira-kira mudah atau sulit bagi kita untuk mengetahuinya? Jelas jawabannya sulit, ya, jawabannya pasti sulit. Nah, likulli syai'in alamah, segala sesuatu itu mempunyai alamah, mempunyai tanda, ya. Dengan adanya tanda kita bisa menghukumi sesuatu secara zahirnya. Ahadza kadzib am shadiq, apakah ini dusta atau benar? Apakah ini betul atau tidak, dilihat dari tanda-tandanya, dilihat dari alamah, dilihat dari qarinah, ya. Dan segala sesuatu yang dusta, sekalipun disembunyikan, itu pasti akan nampak, kelihatan, karena kedustaan itu ibarat bangkai. Dimanapun kita menyimpannya pasti akan tercium. Jadi lambat laun, cepat, ya, ataupun lambat, mesti akan terungkap, pasti akan tersingkap. Seperti halnya kejujuran, dengan mudah kita bisa kenali, dengan mudah kita bisa mengetahuinya. Oh, ini jujur, karena dalam kejujuran itu ada kebenaran, sedangkan di atas kebenaran itu ada cahaya. Ya, fa inna 'alal haq nur. Di atas cahaya itu ada, di atas kebenaran itu ada cahaya, sehingga kita bisa dengan mudah mengenalinya. Nah, berikutnya ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepadanya. Inilah jalanku yang lurus. Tafsirannya, innallaha alladzi ad'ukum ilaihi huwa wahdahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Di ayat itu
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kata-kata terakhir dari Isa alaihi salatu wassalam. Innallaha alladzi ad'ukum ilaihi huwa wahdahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah yang aku seru kalian kepadanya, dialah Rabbku satu-satunya dan Rabb kalian, fa'buduhu, maka beribadahlah kalian kepadanya. Fa'ana wa antum sawa fil ubudiyah, karena aku dan kalian pada dasarnya sama dalam hal kewajiban melakukan ibadah, wal khudu' lahu, dan dalam hal ketundukan kepadanya. Wa hadza huwa at-tariqul ladzi la i'wijaza fihi. Inilah jalan yang tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya. Ya. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam menegaskan kepada Bani Israel bahwa kewajiban kita semua, kalian ataupun saya, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepadanya. Ibadatullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah haqqullah, merupakan hak Allah yang paling utama yang harus kita tunaikan. Ya. Yang harus kita tunaikan, karena hak itu banyak. Ada hak Allah, hak Rasulnya, hak manusia, hakul walidain, ya, hakuz zaujain, nah, dan seterusnya. Di antara semua hak yang paling agung, yang paling utama, ya, yang paling wajib untuk kita tunaikan adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Apa haknya Allah? Ubudiyah, ibadah kepadanya. Nabi Isa secara tidak langsung mengajarkan kepada Bani Israel, sekalipun aku adalah utusan Allah yang Allah kirim kepada kalian, namun kewajibanku adalah sama seperti kewajiban kalian, melakukan ibadah kepada Allah, memenuhi apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang ke-52, falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Isa alaihi salatu wassalam merasa bahwa di antara mereka itu ada yang kufur, ada yang kafir, ada yang tidak beriman, ada yang enggak percaya, qala, maka Isa berkata, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah. Qala al-hawariyun, maka berkatalah al-hawariyun, orang-orang pilihan, orang-orang yang baik yang dipilih oleh Allah untuk menemani Isa, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah muslimun, orang-orang yang senantiasa berserah diri kepadanya. Nah, likulli nabiyyin hawari, setiap nabi itu memiliki hawari, teman-teman dekat, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampinginya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Isa ketika merasa bahwa sebagian dari Bani Israel itu menampakkan kekufurannya, penentangannya, ia segera bertanya, siapa yang akan bersamaku, ya, menjadi penolong agama Allah? Maka yang menjawab adalah al-hawari, nah, asfiya, orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jujur. Nah, nahnu ansarullah, mereka mengatakan kamilah yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah Azza wa Jalla.
Tafsirannya qala falamma istash'ara Isa minhum at-tasmima 'alal kufri nada fi ashabihi al-khullas man yakunu ma'i fi nusrati dinillah qala asfiya'u Isa nahnu ansaru dinillah wadda'una ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat itu bahwa ketika Isa sudah mulai merasa istasy'ara, mulai merasa bahwa dari sebagian mereka itu, maksudnya Bani Israel, at-tasmima 'alal kufri, terusan menampakkan kekufuran, pembangkangan, nada fi ashabihi, maka Nabi Isa menyeru fi ashabihi al-khullas, menyeru orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang menjadi pilihannya, man yakunu ma'i fi nusrati dinillah, siapa yang akan bersamaku membela agama Allah. Qala asfiya'u Isa, kemudian orang-orang pilihan Isa menjawab, nahnu ansaru dinillah, kamilah yang akan menolong agama Allah, wadda'una ilaihi, dan kamilah orang-orang yang akan menyeru manusia kepadanya. Shaddaqna billah, kami beriman kepada Allah, wattaba'naka, dan kami ittiba kepadamu, kami mengikutimu. Washhad anta ya Isa bi anna mustaslimuna lillah bitauhid wa ta'ah, saksikanlah olehmu wahai Isa bahwa kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid wa ta'ah, dengan tauhid dan ketaatan kepadanya. Nah, selanjutnya ayat yang ke-53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rusula faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna bima anzalta. Mereka orang-orang yang sudah ikrar tadi, yang siap bersama dengan Isa membela agama Allah, mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, kepada apa yang telah engkau turunkan, wattaba'na ar-rasula, dan kami pun akan mengikuti Rasul Isa, faktubna ma'asyahidin, maka golongkanlah kami ma'asyahidin, ke dalam golongan syahidin, orang-orang yang menjadi saksi. Tafsiran ayat ini, qala rabbana saddaqna bima anzalta minal injil wattaba'na rasulaka Isa alaihi salam. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita ucapan Hawari Isa, pembela-pembela agama Allah yang membenarkan Isa, yaitu Rabbana saddaqna bima anzalta minal injil, wahai Rabb kami, saddaqna, kami telah membenarkan terhadap apa yang telah engkau turunkan dari kitab Injil. Wattaba'na, bahkan kami pun benar-benar akan mengikuti Rasulmu Isa alaihi salam. Faja'alna mimman syahadu laka bil wahdaniyah, maka jadikanlah kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi untukmu dengan ketauhidan. Wali anbiya'ika birrisalah, dan bersaksi untuk para nabimu dalam hal kerasulan atau risalah. Wahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzina yashhaduna lirrusul bi annahum ballaghu umamahum. Dan mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka bersaksi bagi para rasul bahwasanya para rasul itu telah menyampaikan risalahnya kepada umat-umatnya. Nah, kemudian
Ayat yang ke-53, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah adalah makar yang paling baik dari semua makar. Tafsirannya qala wa makaral ladzina kafaru min bani Israil bi Isa alaihi salam. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka membuat makar terhadap Isa alaihi salam. Karena benci, tidak suka, akhirnya membuat makar, ingin mencelakakan, ya. Dan memang segala sesuatu yang didasari oleh kebencian, kedengkian, hasad, itu selalu membuahkan apa? Tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang buruk. Ketika orang-orang Bani Israel tidak percaya kepada Isa, ya, membangkang di hadapan Isa, gak beriman kepada Isa, hasad kepada Isa, apa yang mereka lakukan? Membuat makar. Yang mereka lakukan adalah membuat makar. Maka wajib bagi kita untuk bersihkan pikiran, bersihkan hati dari segala perkara yang buruk, segala perkara yang bisa mengundang kebencian, hasad. Karena ini akan mengakibatkan hal-hal yang negatif. Inginnya mencelakakan, inginnya menjerumuskan, bukan menolong, bukan memperbaiki, ya, bukan menasehati, tapi inginnya menjerumuskan, mencelakakan, membahayakan, merugikan. Dan ini hal-hal yang diakibatkan oleh adanya apa yang disebutkan tadi. Nah, Bani Israel membuat makar kepada Isa, bi an wakkalu bihi man yaqtuluhu ghilyatan. Apa makarnya? Mereka wakkalu bihi man yaqtuluhu. Mereka mencari orang yang bisa membunuh Isa ghilyatan, secara diam-diam. Ya. Secara diam-diam. Sampai pada tingkatan ini, ya. Membunuh. Mereka cari orang yang mau disuruh membunuh Isa secara diam-diam. Fa'alqallahu syabaha Isa ala rajulin dallahum alaih fa'amsaku bihi wa qataluhu wa salabuhu dhannan minhum annahu Isa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tolong Isa. Alqallah syabaha Isa ala rajulin. Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang laki-laki yang Allah jadikan laki-laki ini mirip dengan Isa. Mirip dengan Isa. Dallahum alaihi fa'amsaku. Ya, Allah tunjukkan mereka kepada laki-laki ini. Fa'amsaku bihi, sehingga mereka menangkap laki-laki ini. Ya. Setelah ditangkap, qatalu, mereka bunuh. Setelah dibunuh, salabuh, mereka salib. Dhannan minhum annahu Isa. Mereka mengira kalau itu adalah Isa. Yang disalib lain Isa. Ya. Mereka mengira bahwa itu adalah Isa. Nah, wallahu khairul makirin. Oleh karena itu, di akhir ayat tadi disampaikan wallahu khairul makirin. Allah lah khairul makirin, yang memiliki makar paling baik. Nah, yang memiliki makar paling baik. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa fi hada itsbatu sifatil makr lillahi ta'ala. Dalam hal ini ada faidah lain, yaitu soal adanya sifat makar bagi Allah. Ma yaliqu
bijalalihi wa kamalihi, yang tentu saja sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Li'annahu makara bihaq, karena Allah melakukan makar dengan hak. Di samping itu, fi muqabalati makril makirin, dalam rangka menghadapi makarnya orang-orang yang suka membuat makar. Ya. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan bahwa makar ini adalah sifatul muqabalah. Sifat muqabalah. Nah, sifat Allah tapi muqabalah. Tujuannya adanya sifat tersebut adalah dalam rangka menghadapi orang-orang yang memang memiliki niat-niat yang jahat, niat-niat yang buruk, seperti orang-orang yang ingin membuat makar, maka Allah lawan mereka dengan apa? Dengan makarnya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inilah yang disebut dengan sifat muqabalah. Nah, jadi tidak ditetapkan secara tersendiri, karena walau bagaimanapun makar itu mengandung sisi apa? Negatifnya, ya, mengandung sisi negatifnya, sisi buruknya. Sedangkan semua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna, ya, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Nah, oleh karenanya dikatakan bahwa sifat ini adalah sifatul muqabalah. Nah, qala idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Idh qala Allah ya Isa, Allah berfirman di ayat yang ke-55 setelahnya, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ilayya, kepadaku, wa mutahhiruka, dan membersihkanmu, menyelamatkanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang kafir, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu berada di atas orang-orang yang kafir kepadamu hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali kalian, aku akan memutuskan perkara di tengah-tengah kalian, fima kuntum fihi takhtalifun, dalam hal yang kalian perselisihkan. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala wa makarallahu bihim hina qala Allah li Isa inni wa makrullah bihim hina qala li Isa inni qabiduka minal ard min ghairi an yanalaka su. Wa makrullah, di ayat yang ke-55 ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan salah satu makar Allah, ya, dalam rangka menghadapi makarnya mereka Bani Israel. Makrullah bihi, makar Allah terhadap Bani Israel, ya, adalah ketika Allah berfirman kepada Isa, inni qabiduka minal ard, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu, menggenggammu, ya, minal ard min ghairi an yanalaka su, kami akan mewafatkanmu, kami akan menggenggammu, ya, min ghairi an yanalaka su, tanpa sedikit pun engkau mendapatkan keburukan, kejelekan. Wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepadaku, bibadanika wa ruhika, dengan badanmu dan sekaligus ruhmu. Wa mukhallisuka minal ladzina kafaru bika, dan akan menyelamatkanmu dari orang-orang yang kafir kepadamu. Orang Bani Israel, mereka tidak tahu
ya, akan hal ini. Mereka kira laki-laki yang telah mereka tangkap itu adalah Isa, padahal tidak. Isa Allah wafatkan, Allah angkat, ya. Allah angkat, Allah bawa, nah, dengan badannya sekaligus ruhnya. Dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, tidak diwafatkan dalam artian mati, ya, tapi diangkat hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti menjelang hari kiamat Allah akan menurunkannya kembali ke bumi. Nah, jadi kalimat mutawaffika, ya, di ayat tadi, idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, itu maknanya qabiduka, aku menggenggammu, ya, aku menggenggammu, nah, dan mengangkatmu. Nah, qala wa ja'ilul ladzina tabauka ay ala dinika wa ma ji'ta bihi anillah minad din wal bisyara bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amanu bi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da bi'tsatihi waltazamu syari'atahu dhahirina 'ala alladhina jahadu nubuwwataka ila yaumil qiyamah thumma ilayya masirukum jami'an yaumal hisab fa afsilu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun min amri Isa alaihi salam. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga berjanji bahwa Allah akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu wahai Isa, ja'ilul ladzina tabauka ala dinika, di atas agamamu, dan atas apa yang telah engkau bawa dari sisi Allah, minad din, berupa agama, wal bisyarah, dan kabar gembira soal akan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amanu bi Muhammad, dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'tsatihi, setelah Nabi Muhammad diutus, waltazamu syari'atahu, dan mereka berkomitmen, berpegang teguh kepada syariatnya, zahirina, menjadi orang-orang yang senantiasa di atas kedudukannya, alal ladzina jahadu, daripada orang-orang yang menentang kenabianmu, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, ya. Sehingga terpisah, ya, umat Nabi Isa dulu, ya, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, terpisah antara yang kafir kepada beliau dengan yang beriman kepada beliau. Orang-orang yang beriman kepada beliau tetap hidup hingga Nabi Muhammad diutus, kemudian mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Allah berjanji akan senantiasa menjadikan mereka berada di kedudukan yang tinggi hingga hari kiamat. Kemudian di akhir ayat Allah sebutkan bahwa sesungguhnya hanya kepadakulah tempat kembali kalian semua pada hari pembalasan, dan aku akan menyelesaikan bainakum, antar kalian, fima kuntum fihi takhtalifun, dalam perkara yang kalian perselisihkan, terutama min amri Isa alaihi salam, soal Isa alaihi salatu wassalam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.